Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriana Suherman dengan NPM 20010101013 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang manajemen risiko dan kualitas sistem informasi yang sudah saya rangkum dari 10 jurnal. Yang pertama ada dengan judul Strategi Investasi dan Manajemen Risiko Rumah Sakit Swasta di Bali. Nah, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang mengeksplorasi implementasi kebijakan investasi berbasis manajemen risiko pada rumah sakit swasta dan pasar. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara mendalam dengan jajaran direksi dan staf keuangan rumah sakit. Terkait dengan risiko investasi rumah sakit, belum menerapkan proses manajemen risiko secara optimal sehingga berpotensi menimbulkan risiko kerugian. Rumah sakit melaksanakan upaya kesehatan dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Dalam praktiknya, penerimaan pembiayaan umumnya dapat direalisasikan dalam wujud akun investasi untuk membangun infrastruktur rumah sakit, pembelian alat-alat kesehatan, dan hibah riset. Segala bentuk aktivitas perusahaan memerlukan proses manajemen risiko, termasuk yang terkait dengan kebijakan investasi. Monitoring dan review terhadap pelaksanaan manajemen risiko masih banyak terjadi keterlambatan dan copy paste laporan serta belum adanya peninjauan dan pengkajian lebih lanjut terhadap risiko untuk pembelajaran ke depan. Dalam arti sempit, investasi merupakan penanaman sejumlah dana dengan memperhatikan jangka waktu dan munculnya risiko tertentu. Keputusan terhadap jenis investasi seringkali dikaitkan dengan perencanaan strategi yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu yang dijabarkan dalam program tahunan perusahaan. Nah, yang kedua, dengan judul Analisis Manajemen Risiko Teknologi Informasi Menggunakan COVID-5 Studi Kasus PT Global Infotex. Teknologi informasi merupakan hal yang harus diperhatikan dan dikelola dengan baik oleh perusahaan untuk mempertahankan bisnis yang dijalankan. Di balik keuntungan yang diberikan, terdapat kekurangan yaitu risiko yang ditimbulkan saat menggunakan teknologi informasi dapat mengakibatkan kerugian. Terdapat 3 fokus perusahaan pada customer, yakni yang pertama membantu dan mendukung setiap customer dalam mengelola operasional teknologi informasi. Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini penulis melakukan manajemen risiko terhadap teknologi informasi dengan menggunakan kerangka kerja COVID-5. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis merumuskan masalah yaitu apa saja risiko teknologi informasi yang ada di perusahaan dan sejauh mana pemanfaatan COVID-5 dalam manajemen risiko bagi perusahaan dalam mengelola dan meminimalisir risiko. Strategi yang dapat digunakan antara lain mentransfer risiko pada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek buruk dari risiko, dan menerima sebagian maupun seluruh konsekuensi dari risiko tertentu. COVID dibuat dengan tujuan melakukan penelitian dan pengembangan terhadap sekumpulan kontrol teknologi informasi yang dapat diterima secara internasional bagi kepentingan auditor dan manajer bisnis suatu organisasi. Manajemen risiko perusahaan yang berkaitan dengan TI harus terintegrasi dengan Enterprise Risk Management atau ERM secara keseluruhan. Dari risk assessment dapat menentukan mitigasi risiko yang merupakan metode atau cara yang sistematis digunakan untuk mengurangi dampak yang timbul akibat adanya suatu risiko. Strategi dalam melakukan pengurangan risiko misalnya menerima risiko atau risk assumption, mencegah risiko risk avoidance, membatasi level risiko risk elimination, atau mentransfer risiko risk transference. Nah, di sini yang ketiga dengan judul Analisis Manajemen Risiko Teknologi Informasi menggunakan ISO 3000 pada aplikasi AHWA Office. Setelah melakukan wawancara, ditemukan 9 risiko yang berada di sekitar aset terkait aplikasi AHWA Office. Terdapat 3 risiko yang memiliki level of risk dengan tingkat ekstrim. Terdapat 7 risiko memiliki level of risk dengan tingkat high risk.
Kemudian terdapat 7 risiko memiliki level of risk dengan tingkatan moderate risk, dan terdapat 2 risiko memiliki level of risk dengan tingkatan low risk. Penggunaan teknologi informasi apabila dapat dimaksimalkan akan menjadi nilai plus untuk perusahaan tersebut. Tetapi, tetap saja teknologi yang diterapkan di dalam perusahaan memiliki kekurangan. Tidak hanya teknologi informasi saja yang berperan penting dalam jalannya suatu perusahaan, tetapi perlu adanya sumber daya manusia yang kompeten. Sistem dan infrastruktur yang ada di perusahaan juga harus memadai. Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan untuk mendokumentasi kemungkinan risiko yang muncul, level dampak risiko, serta rekomendasi terhadap pelakuan risiko yang dapat dilakukan. Penelitian yang telah dilakukan menghasilkan terdapat 26 kemungkinan risiko. 2 risiko memiliki level of risk dengan tingkatan high, 18 kemungkinan risiko memiliki level of risk dengan tingkatan medium, serta 6 kemungkinan risiko memiliki level of risk dengan tingkatan low. Penelitian analisis risiko teknologi informasi menggunakan ISO 3000 juga dilakukan oleh Francisca Ledines pada tahun 2016. Studi kasus yang digunakan ialah website Swift pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau yang disebut LAPAN. Penelitian dilakukan mendapatkan beberapa hasil yang diantaranya analisis terhadap website Swift dilakukan dalam beberapa tujuan antara lain komunikasi dan konsultasi, menetapkan konteks, asesmen risiko, dan perlakuan risiko. Tingkatan risiko yang memiliki nilai kemungkinan dan nilai dampak yang tinggi adalah aset, baik data perangkat lunak, perangkat keras, sumber daya manusia, dan prosedur terkait risiko. Definisi risiko menurut Idrus 2018/4. Dalam Rahman 2014 merupakan bahaya risiko yaitu suatu ancaman atau kemungkinan dari suatu tindakan yang akan memicu dampak yang bertolak belakang dengan tujuan yang akan dicapai. Manajemen risiko adalah aktivitas manajemen yang dilakukan berdasarkan tingkatan pada tingkat pimpinan pelaksanaan. Melihat bahwa manajemen risiko dalam penerapan teknologi informasi di sebuah perusahaan atau organisasi ialah sebuah proses yang memungkinkan manajer teknologi informasi untuk menyetarakan biaya operasional dan biaya ekonomi sebagai langkah pengamanan dalam usaha melindungi sistem teknologi informasi dan data yang mendukung misi perusahaan atau organisasi. Proses manajemen risiko menurut ISO 3000 Proses manajemen risiko adalah aktivitas kritikal dalam manajemen risiko karena merupakan penerapan prinsip dan kerangka kerja yang sudah ada. Yang keempat, analisis sistem informasi pemasaran pada komunitas barbershop menggunakan framework SOBIT 5 Domain Deliver Service and Support atau yang disebut DSS. Komunitas yang akan digerakkan dalam penelitian pemasaran online Facebook ini adalah usaha pelayanan jasa barbershop atau yang biasa dikenal dengan sebutan pakas rambut. Grafik normal yang terbentuk menunjukkan bahwa Facebook telah dapat digunakan sebagai media pemasaran pada komunitas barbershop Kecamatan Tanjung Bintang. Hal ini dapat mendorong komunitas penyedia layanan jasa untuk memperluas relasi dalam bidang pemasaran. Komunitas dalam konteks pemasaran yang dibahas dalam artikel ini secara umum adalah komunitas yang terdiri dari konsumen yang membangun pada sektor pelayanan jasa. Pemasaran tatap muka yang mengharuskan adanya proses bertemu antara penjual dan pembeli. Sedangkan seiring perkembangan teknologi saat ini, pemasaran bergeser kepada pemasaran online atau yang disebut dengan internet marketing. CRM juga dapat diartikan sebagai fungsi integrasi dan strategi penjualan, pemasaran dan pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kepuasan pelanggan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di wilayah Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, belum terdapat barbershop yang menerapkan media sosial Facebook sebagai pemasaran sehingga pelanggan masih kesulitan mencari informasi barbershop. Dikarenakan tidak semua penyedia jasa barbershop di Tanjung Bintang memiliki akun Facebook, oleh karena itu penyedia jasa perlu membuat komunitas di dalam media online untuk memperluas pasar agar dapat memberi informasi lengkap seperti harga jasa yang ditawarkan dan lokasi. Agar penerapan pemasaran menggunakan media sosial Facebook pada barbershop di Tanjung Bintang berjalan sesuai dengan yang diinginkan, maka barbershop harus mulai menjalankan dan menggunakan prinsip-prinsip cara tata kelola teknologi informasi dalam melakukan pemasarannya.
Yang kelima, dengan judul Analisa Manajemen Risiko E-Learning Edling menggunakan metode NIST SP 830 revisi 1. Nah, dengan adanya kebijakan pembelajaran daring akibat dampak COVID-19 dan kebutuhan pasar yang meningkat, maka peneliti melakukan analisis manajemen risiko Edling dengan menggunakan metode NIST SP 830 revisi 1. Metode NIST SP 830 revisi 1 telah dibandingkan dengan metode lain dan dipilih karena sesuai dengan kebutuhan penelitian. Rekomendasi kontrol yang diberikan diharapkan dapat meminimalisir peluang munculnya risiko yang menyebabkan dampak buruk bagi aplikasi Edling maupun perusahaan pengembang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui terdapat 7 risiko dengan rincian 3 tingkat Perry Haig dan 4 tingkat Perry Haig. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan produk manajer Edling, belum pernah dilakukan analisa manajemen risiko pada Edling. Contoh peristiwa, ancaman, dan dampak buruk yang sering muncul pada aplikasi pembelajaran online meliputi menurunnya reputasi perusahaan yang disebabkan oleh aplikasi tidak dapat diakses, akses aplikasi dengan menggunakan kata sandi dengan tingkat keamanan rendah, menurunnya kepercayaan pengguna yang disebabkan oleh bocornya data pengguna ke publik, dan kehilangan jumlah pengguna aktif yang disebabkan oleh aplikasi yang sulit diakses. Selanjutnya adalah memberikan rekomendasi kontrol resiko kepada Edling agar dapat mencegah potensi risiko yang akan muncul. Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah dapat mengurangi resiko yang kedepannya akan terjadi di Edling dan dapat mempersiapkan tindakan pencegahan untuk menghadapi resiko yang akan terjadi. Dari beberapa kegiatan yang dilakukan pada UPT Perpustakaan Universitas Lampung ditemukan masalah dan potensi risiko bagi sistem informasi perpustakaan sehingga perlu dilakukan proses penilaian risiko dengan menggunakan metode Octave Allegro. Yang keenam, dengan judul Analisis Manajemen Risiko K3 di bagian Piling Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah Dr. Suradji Tirtonegoro, Klaten. Proses penyimpanan rekam medis mempunyai risiko-risiko yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan kerja petugas yang sedang melakukan pekerjaannya. Dokter wajib membuat rekaman medis mengenai pelayanan yang telah diberikan kepada pasien dan disimpan serta dirawat dengan baik karena rekam medis merupakan dokumen yang sangat berharga. Penyimpanan rekaman medis merupakan kegiatan untuk melindungi rekam medis dari kerusakan fisik dan isi dari rekaman medis. Fillings merupakan unit kerja rekam medis yang diakreditasi oleh Departemen Kesehatan yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan penyimpanan dokumen atas dasar sistem penataan tertentu melalui prosedur yang sistematis. Sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan dapat menyajikan secara cepat dan tepat. Proses penyimpanan rekam medis mempunyai risiko-risiko yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan kerja petugas yang sedang melakukan pekerjaannya. Tertimpa rekam medis atau terjepit roll opex saat berada di ruang penyimpanan serta gangguan sandi atau tulang karena sering mengangkat banyak berkas rekam medis sehingga perlu diperhatikan keselamatan dan kesehatan kerjanya agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan serta mengurangi angka kecelakaan akibat kerja. Sehingga manajemen risiko ini penting untuk mencegah dan menghindari risiko bahaya kesehatan dan keselamatan kerja petugas filling. Guna mengurangi risiko serta meningkatkan keselamatan kesehatan kerja petugas, maka peningkatkan mutu pelayanan dan mendapatkan gambaran keselamatan dan kesehatan kerja di bagian filling. Nah, yang ketujuh, identifikasi dan analisis risiko penerapan teknologi informasi di lingkungan perguruan tinggi. Implementasi manajemen risiko yang semakin meluas baik di industri sektor swasta maupun dengan organisasi-organisasi sektor publik memberikan indikasi kuat bahwa manajemen risiko memang secara nyata telah berhasil menciptakan nilai tambah. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah merumuskan strategi terbaik yang secara efektif dan membantu organisasi mengadopsi dan mengembangkan implementasi manajemen risiko dalam rangka meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan temuan itu, direkomendasikan pemberian prioritas yang lebih tinggi pada pengembangan SDM manajemen risiko
Sebagai strategi pengembangan implementasi manajemen risiko, fakta ini dapat menjadi indikasi yang sangat kuat bahwa implementasi manajemen risiko benar-benar telah menciptakan nilai tambah bagi organisasi yang menerapkannya. Di balik semakin meluasnya implementasi itu, jarang dibahas bahwa prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi manajemen risiko antara lain adalah ketersediaan sumber daya manusia SDM yang dapat diandalkan. Tanpa ketersediaan SDM yang handal, mustahil implementasi manajemen risiko menyumbangkan nilai tambah bagi organisasi yang menerapkannya. Hipotesis bahwa SDM adalah faktor penentu keberhasilan implementasi manajemen risiko barangkali dapat dibuktikan kebenarannya dengan observasi cepat atas pengalaman berbagai organisasi yang sukses maupun yang gagal dalam implementasi manajemen risiko. Para peneliti itu secara khusus mengkaji intrusi perbankan, pasar saham, asuransi, sekuritas, manajemen aset, dan sebagainya. Dapat dicermati bahwa pada dasarnya ketujuh faktor itu sangat erat terkait dengan kualitas SDM, dengan sedikit pengecualian, yakni teknologi informasi dan struktur organisasi. Yang kedelapan, identifikasi dan analisa resiko penerapan teknologi informasi di lingkungan perguruan tinggi. Dengan dapat melakukan proses identifikasi terhadap risiko dan ancaman tersebut, diharapkan dapat lebih mengerti segala risiko yang muncul dalam proses penerapan teknologi informasi di lingkungan perguruan tinggi. Dalam hal ini, tentunya sinergi antara operasional dan teknologi informasi harus terjalin dengan benar. Semua elemen yang terkait dengan teknologi informasi harus saling terintegrasi dengan bagus sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing elemen tersebut. Perguruan tinggi sebagai salah satu organisasi yang mendasari operasional dengan teknologi informasi dapat memberikan peran yang positif dan dapat yang cukup signifikan dalam pelayanan kepada mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya, seperti pemerintah, orang tua, dan lembaga-lembaga lainnya. Teknologi informasi dapat meningkatkan produktivitas, ketersediaan informasi akademik yang berkualitas dan cepat. Ketersediaan informasi bagi para pengelola perguruan tinggi. Risiko-risiko dalam implementasi teknologi informasi memberikan permasalahan dan dampak yang serius dalam implementasi teknologi informasi. Penelitian ini digunakan untuk melakukan identifikasi terhadap risiko-risiko yang akan dihadapi oleh pihak universitas dalam penerapan teknologi informasi, khususnya di bidang akademik. Hal ini yang disebut dengan risiko teknologi informasi. Yang kesembilan, analisis manajemen risiko keamanan pada sistem informasi akademik SIMAK atau sistem akademik Win Raden Patah Palembang menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis atau VMEA. Dengan menerapkan sistem akademik, bisa muncul resiko akibat terjadi kesalahan dalam penerapan penggunanya. Salah satu koneksi sistem error, hardware yang rusak, network yang gagal, backup data yang gagal, power part, menyalahgunakan hak akses, cybercrime. Untuk meminimalkan efek dari ancaman tersebut, dapat menerapkan manajemen risiko yang bertujuan mengatasi risiko guna mengantisipasi kerugian yang terjadi serta mengimplementasikan prosedur yang mampu meminimalkan terjadinya kerugian. Sistem informasi akademik Win Raden Patah Palembang merupakan sistem informasi pelayanan yang diberikan oleh pihak kampus untuk mahasiswa dan dosen. Dalam proses kegiatan yang dilakukan pada SIMAKSI ini dapat membantu mahasiswa dan dosen salah satunya untuk melihat data pribadi, data nilai, data KRS, dan lain-lain. Penulis melakukan wawancara kepada staf IT dari Win Raden Patah Palembang, Kampus B, dalam membantu menjaga keamanan SIMAK ini. Staf IT Win Raden Patah Palembang menggunakan aplikasi tambahan yaitu Firewall dalam menerapkan SIMAK. Bisa muncul risiko akibat terjadinya kesalahan dalam menerapkan penggunaannya. Salah satunya koneksi sistem error, hardware yang rusak atau bermasalah, network yang gagal, backup data yang gagal,
for file, penyalahgunaan hak asas, cybercrime, dan lainnya. Dengan adanya pengolahan dan manajemen risiko sistem informasi ini, penulis menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis atau yang disebut VMIA. Manajemen risiko merupakan proses analisa, mengidentifikasi, dan pengendalian yang mengurangi risiko yang ada pada sebuah organisasi atau sebuah perusahaan yang bertujuan untuk memberikan pelindungan dan memperkecil setiap kegagalan yang ada pada organisasi atau perusahaan dari tingkat risiko yang tertinggi yang bisa menghambat proses tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Untuk mendapatkan data, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu wawancara terhadap staf yang mengelola SIMAK tersebut dan melakukan pengamatan langsung terhadap SIMAK. Untuk menganalisa manajemen risiko keamanan pada SIMAK UIN Raden Patah Palembang ini, penulis memakai metode Failure Mode and Effect Analysis VMIA serta jenis pendekatan metode menggunakan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada penghitungan nilai RVN pada setiap kegagalan yang ada pada SIMAK. UIN Raden Patah Palembang untuk menaikkan kinerja sistem pembelajaran yang artinya bagian dari proses usaha sistem akademik, maka perlu dilakukan analisis potensi kegagalan serta akibat dari kegagalan tersebut. Nah, yang terakhir yang nomor 10, analisa manajemen risiko keuangan pada perusahaan PT Indofood terhadap kinerja karyawan. 7 dari analisis risiko adalah untuk membedakan risiko minor yang dapat diterima dari risiko mayor. Dan untuk menyediakan data untuk membantu evaluasi dan penanganan risiko. Analisis risiko akan tergantung dari informasi dan data yang tersedia. Risiko yang dapat dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Risiko yang akan dianalis secara kuantitatif adalah risiko keuangan dengan menggunakan perhitungan rasio keuangan. Risiko fluktuasi harga bahan baku dan komoditas, harga dan biaya produksi perseroan dipengaruhi oleh harga bahan baku di pasar internasional, terutama gandum yang digunakan untuk memproduksi tepung terigu, grup bogasari, dan bahan baku lainnya yang diimpor seperti SMP dan resin, bahan baku untuk pembuatan kemasan. Walaupun perseroan dapat menaikkan harga jual produknya, akan tetapi perseroan tidak dapat secara langsung meningkatkan harga jual produk sedemikian rupa sejalan dengan kenaikan harga bahan baku di pasar internasional dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Walaupun perseroan telah memperhatikan faktor higienis makanan dan memastikan bahwa bahan baku yang dipergunakan telah sesuai dengan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh sertifikat halal. Namun, tidak tertutup kemungkinan bahwa produk makanan tersebut dapat tercemar ataupun terkena isu negatif lainnya. Resiko bencana alam, iklim, dan cuaca ekstrim secara geografis. Fasilitas perseroan berupa kantor, pabrik, perkebunan, dan gudang distribusi hampir seluruh berlokasi di Indonesia yang berlokasi di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Hal ini dapat terjadi di luar kendali perseroan dan membahayakan keselamatan karyawan, merusak fasilitas, dan mengganggu jalur distribusi. Resiko yang berhubungan dengan hal tersebut akhir ini meningkat dengan adanya efek rumah kaca di atmosfer yang berdampak buruk terhadap suhu global dan perubahan suhu secara ekstrim. Analisis resiko perusahaan. Tujuan dari analisis resiko adalah untuk membedakan risiko minor yang dapat diterima dari risiko mayor dan untuk menyediakan data untuk membantu evaluasi dan penanganan risiko. Beberapa rasio yang sudah dianalisis adalah rasio likuiditas, rasio leverage, dan rasio profitabilitas. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.